Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Perkenalkan, nama saya Setiati. Nama saya Nama saya Clara April Mulyani Berwati. Perkenalkan, nama saya Juli. Nama saya Alfia Nur Kamila. Berikut adalah video presentasi tentang pajak pertambahan nilai dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian PPN. Apa sih itu PPN? Jadi, pajak pertambahan nilai atau PPN atau disebut juga Value Add Tax, yaitu pajak atas konsumsi umum dalam negeri atau daerah pabean, baik berupa konsumsi barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau bisa disebut juga JKP, yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Lalu di sini ada karakteristik PPN. 1. PPN merupakan pajak objektif. Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yaitu keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak atau disebut objek pajak. 2. PPN merupakan pajak tidak langsung. Karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Secara itu, penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak sebagai penjual barang kena pajak atau pengusaha kena pajak. Lalu yang ketiga di sini ada PPN merupakan multi-stage tax. Karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN dimulai dari tingkat pabrikan atau manufaktur, kemudian di tingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama, sampai dengan tingkat pedagang pengecer dikenakan PPN. Keempat, ada PPN tipe konsumsi. Dilihat dari sisi perlakuannya terhadap barang modal, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak atau disebut DPP, sehingga kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari. Hal ini dapat mendorong pengusaha yang dikenakan PPN untuk melakukan peremajaan barang modalnya secara berkala. Yang kelima, ada PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. Maka PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. Karena itu, untuk komoditi impor dikenakan PPN dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak dalam hal terjadi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Maka pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak dan menyerahkan jasa kena pajak wajib memungut PPN dan memberikan faktur pajak. Lalu yang ketujuh ada PPN bersifat non-kumulatif. Meskipun dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, PPN yang disetor ke kas negara hanyalah nilai tambahan dari BKP atau JKP yang bersangkutan, atau dengan mekanisme pajak keluaran pajak masukan, sehingga pengenaan PPN tidak menimbulkan dampak pajak berganda.
Yang kedelapan, ada PPN menganut tarif tunggal PPN. Di Indonesia, menganut tarif tunggal yang ditetapkan sebesar 10% per 1 April 2022, berubah menjadi 11%. Pengecualian dari tarif tunggal ini adalah tarif 0% atas ekspor BKP, agar harga barang ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN dalam negeri, sehingga barang ekspor Indonesia dapat bersaing dengan barang ekspor dari negara lainnya. Mekanisme pengenaan PPN. 1. Setiap pengusaha kena pajak atau PKP menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang atau dinamakan pajak keluaran. Yang kedua, pada saat PKP tersebut di atas membeli BKP atau menerima JKP yang terutang, lalu itu dinamakan pajak masukan. Yang ketiga, pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akhir masa pajak. Jika jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara, lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat, setiap PKP diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak terutang kepada kepala KPP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Barang-barang kena pajak. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 2, yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 3, yang dimaksud dengan barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya, semua barang dikenakan PPN, kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 4A Ayat 2, yang termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah: pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, antara lain seperti minyak mentah, gas bumi, asbes, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak. Lalu yang kedua, ada barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, antara lain seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan emas batangan. Jasa-jasa kena pajak. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 5, yang dimaksud dengan jasa adalah kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Sesuai Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 5, yang dimaksud dengan jasa kena pajak atau JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya, semua jasa dikenakan PPN, kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Sesuai dengan UU PPN Pasal 4A Ayat 3, yang termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah: 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, antara lain jasa dokter, jasa kebidanan, dan jasa rumah sakit. 2. Jasa di bidang pelayanan sosial, antara lain jasa pelayanan panti asuhan, jasa pemadam kebakaran, dan jasa pemakaman. 3. Jasa di bidang pengiriman surat menggunakan perangko, antara lain jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. 4. Jasa keuangan, antara lain jasa perbankan, jasa pembiayaan, jasa penjaminan.
5. Jasa asuransi adalah jasa pertanggungan, antara lain asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi. 6. Jasa kesenian dan hiburan, antara lain semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. 7. Jasa di bidang keagamaan, antara lain jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah. 8. Jasa di bidang pendidikan, antara lain jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 9. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, antara lain jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. 10. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan udara di dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. 11. Jasa tenaga kerja, antara lain jasa penyedia tenaga kerja dan jasa penyelenggara pelatihan tenaga kerja. 12. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 13. Jasa boga atau catering. 14. Jasa perhotelan, antara lain jasa penyewa kamar dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 15. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, antara lain jasa pemberian IMB, jasa pemberian SIUP, jasa pemberian NPWP, dan jasa pembuatan KTP. 16. Jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. 17. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai objek PPN dan subjek PPN. Menurut UU PPN pasal 4, objek PPN meliputi 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 8. Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Subjek PPN. Pada dasarnya, subjek PPN adalah siapapun yang dikenakan kewajiban dalam bidang PPN, meliputi PKP atau bukan PKP. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar pengenaan pajak. Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 17, yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 18, yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contoh, pabrikan biskuit selaku PKP menyerahkan sejumlah biskuit hasil produksinya kepada pedagang besar dengan harga jual seluruhnya sebesar 100 juta. Atas penyerahan ini terutang PPN sebesar 11%. Pajak yang terutang dapat dihitung harga jual biskuit sama dengan 100 juta, PPN terutang sebesar 11% sama dengan 11 juta. Lalu selanjutnya, berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 19, yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud. Tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud. Karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean dalam sebuah perjanjian jasa kebersihan
atau cleaning service antara PT Adi dengan PT Mitra, sebuah perusahaan kebersihan, terdapat rincian biaya yang harus dibayar oleh pihak yang menerima jasa dalam 1 bulan sebagai berikut. Jasa kebersihan 15 juta, premi asuransi keselamatan kerja 500.000, honorarium petugas kebersihan 5 juta. Lalu dijumlahkan penggantiannya 20.500.000, DPP-nya 20.500.000. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 20, yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN atau PPNBM yang dipungut menurut undang-undang ini. Nilai impor sama dengan harga impor atau CIF ditambah bea masuk. PPN sama dengan 11% dikali nilai impor. Contoh, PT X mengimpor barang A yang memiliki harga dalam CIF sebesar 25.000 US dollar dan berdasarkan buku tarif bea masuk dari bea dan bea cukai dikenakan bea masuk sebesar 25%. Kurs pajak yang berlaku pada tanggal impor atau pemberitahuan impor barang tersebut adalah 12.000. Perhitungan PPN yang terutang atas barang yang diimpor PT X tersebut adalah sebagai berikut. Harga impor sama dengan 25 US dollar, bea masuk sama dengan 25%, kurs sama dengan 12.000 rupiah. Nilai impor dalam rupiah 25.000 US dollar dikali 12.000 sama dengan 300 juta rupiah. Bea masuk dihitung dari 25% dikali 300 juta sama dengan 75 juta. Nilai impornya 300 juta ditambah 75 juta sama dengan 375 juta. PPN-nya 11% dikali 375 juta sama dengan 41.250.000 rupiah. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 26, yang dimaksud dengan nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 PMK 3 2010 Pasal 1, yang dimaksud dengan nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak nilai lain sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 75 PMK 3 Tahun 2010 Pasal 1. Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 PMK 11 Tahun 2013 Pasal 2. Tarif PPNBM. Tarif PPNBM diatur dalam Undang-Undang PPN Pasal 8. Ayat 1, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ayat 2, ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Ayat 3, ketentuan mengenai kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 4, ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PPNBM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Barang dan jasa tidak kena PPN. Pasal 4A ayat 2 diubah yang termasuk dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengaboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Sebelumnya non-BKP, setelahnya Undang-Undang HPP menjadi BKP. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Sebelumnya non-BKP, setelahnya Undang-Undang HPP menjadi BKP. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebelumnya non-BKP, setelah Undang-Undang HPP masih menjadi non-BKP. Uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisi negara dan surat berharga, sebelumnya non-BKP, setelahnya tetap non-BKP. Barang X non-BKP atau kebutuhan pokok diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas. Latar belakang perubahan Undang-Undang PPN. Efisiensi PPN Indonesia 63,58%. Artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut.
Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Untuk memperluas basis pemajakan, maka non-BKP dan non-JKP menjadi BKP dan JKP, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Tingginya tax expenditure atau 65% dari total tax expenditure 2019. Barang dan jasa tidak kena PPN, pasal 4 ayat 3 diubah. Kelompok jasa 1. Jasa pelayanan kesehatan medis. Sebelumnya non-JKP, setelahnya Undang-Undang HPP menjadi JKP. Jasa pelayanan sosial, sebelumnya non-BKP, non-JKP, setelahnya Undang-Undang HPP menjadi JKP. 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, sebelumnya non-JKP, setelahnya JKP. Jasa keuangan, sebelumnya non-JKP, setelahnya JKP. Jasa asuransi, sebelumnya non-JKP, setelahnya JKP. Jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Sebelumnya non-JKP, setelah Undang-Undang HPP masih tetap menjadi non-JKP. Jasa pendidikan, sebelumnya non-JKP, setelahnya JKP. Jasa kesenian dan hiburan, sebelumnya non-JKP, setelahnya tetap non-JKP. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, sebelumnya non-JKP, setelahnya menjadi JKP. Jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Sebelumnya non-JKP, setelahnya menjadi JKP. Jasa tenaga kerja, sebelumnya non-JKP, setelahnya menjadi JKP. Jasa perhotelan, sebelumnya non-JKP, setelahnya menjadi JKP. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, sebelumnya non-JKP, setelahnya tetap menjadi non-JKP. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, sebelumnya non-JKP, setelah Undang-Undang HPP tetap menjadi non-JKP. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, sebelumnya non-JKP, setelahnya menjadi JKP. Jasa boga atau catering, sebelumnya non-JKP, setelahnya tetap non-JKP. Untuk materi selanjutnya adalah fasilitas PPN pasal 16B ayat 1A. Itu mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Berikut ada beberapa barang dan jasa X pasal 4A diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang pertama, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, meliputi beras, gabah, jagung, sagu, keledai, garam, biodim, dan tidak biodim, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua, jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa kesehatan tertentu antara lain, yang pertama, jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Yang kedua, jasa dokter hewan. Yang ketiga, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur. Akupuntur itu pengobatan tradisional yang memakai jarum tipis, terus ada ahli gigi, dan ahli fisioterapi. Fisioterapi itu menangani gangguan gerak dan fungsi tubuh akibat cedera, penyakit, atau kecacatan. Terus yang keempat ada jasa kebidanan dan dukun bayi. Yang kelima jasa paramedis dan perawat. Yang keenam jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Yang ketujuh jasa psikolog dan psikiater. Dan yang kedelapan jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Pengobatan alternatif itu yang tidak termasuk dalam pengobatan medis standar seperti contohnya akupuntur tadi, pengobatan tradisional. Terus ada jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional, itu seperti layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ketiga ada jasa pelayanan sosial, meliputi yang pertama jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, yang kedua jasa pemadam kebakaran, yang ketiga jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, keempat jasa lembaga rehabilitas, yang kelima jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium, dan yang keenam jasa di bidang olahraga.
yang tidak mencari keuntungan. Intinya, jasa pelayanan sosial berlaku bagi penyelenggara yang tidak mencari untung seperti panti asuhan atau lembaga darurat pemerintah. Itu tujuannya agar masyarakat yang membutuhkan tidak terbebani. Terus yang keempat ada jasa keuangan meliputi. Yang pertama, jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, jasa menempatkan dana, meminjam dana, dan meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel, unjuk, cek, atau sarana lainnya. Yang ketiga, jasa pembayaran termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syairah berupa sewa guna usaha dengan hak opsi anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembayaran konsumen. Yang keempat, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syairah. Dan yang kelima, jasa penjaminan. Terus yang kelima ada jasa asuransi, adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi. Tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Terus yang kelima ada jasa pendidikan meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Dan ada jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Yang ketujuh, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Yang ke-8, jasa tenaga kerja meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja. Sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut. Dan jasa penyelenggara pelatihan bagi tenaga kerja. Terus untuk materi selanjutnya, kemudahan dan penyederhanaan besaran tertentu pasal 9A. Pengusaha kena pajak dengan ketentuan yang pertama, mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Ini berarti PKP, pengusaha kena pajak, berhak memungut PPN dengan tarif khusus jika memenuhi syarat utama. Itu yang pertama, contohnya PKP dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar bisa menggunakan tarif khusus. Namun jika melebihi 4, miliar, maka wajib memakai tarif normal yang 11%. Terus yang kedua, melakukan kegiatan usaha tertentu. Itu contohnya PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket seperti JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Terus PKP yang melakukan penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Terus PKP yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi, freight forwarding, yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi, freight charge. Terus yang ketiga, melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan jasa kena pajak tertentu. Dapat memungut PPN yang terhutang dengan besaran tertentu. Ini maksudnya barang dan jasa yang dimaksud hanya untuk BKP atau JKP yang disebutkan dalam peraturan, misal seperti tadi, paket wisata, dan jasa kulir. Bukan semua jenis barang atau jasa. Terus ada atas pajak masukan perolehan BKP atau JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud oleh PKP tersebut tidak dapat dikreditkan. Untuk selanjutnya, pengecualian objek dan fasilitas PPN. Lebih mencerminkan keadilan dan kebijakan yang tepat sasaran.
Yang pertama, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Diberikan fasilitas pembebasan PPN, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dari kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pelayanan sosial. Yang kedua, pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Yang ketiga, peraturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Dan untuk selanjutnya ada tarif PPN. Di sini ada tarif umum PPN. Yang pertama UU PPN yang berlaku sampai dengan Maret 2022 dengan tarif 10%. Yang kedua ada UU HPP yang berlaku mulai 1 April 2022 dengan tarif 11%. Dan yang ketiga ada UU HPP. Tarif ini paling lambat berlaku 1 Januari 2025 yaitu 12%. Terus di sini ada tarif khusus, tarif PPN final untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final. Misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur oleh PMK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perlakuan PPN mulai 1 Januari 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, kategori dan tarif PPN. Secara umum, tarif PPN yang berlaku adalah 12%. Kategori barang dan jasa yang dikenai PPN terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu barang yang dikenai PPN BM atau barang mewah. Yang kedua, barang atau jasa non-mewah. Masing-masing kategori memiliki perlakuan dan rumus perhitungan PPN yang berbeda. Dasar pengenaan PPN berlaku atas impor barang kena pajak atau BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, penyerahan BKP atau JKP dari dalam negeri. Namun, perhitungannya dibedakan berdasarkan jenis barang atau jasa. Untuk barang mewah, PPN dihitung langsung sebesar 12% dari nilai impor atau harga jual, tanpa perlu menggunakan koefisien atau rasio khusus. Contohnya, jika penyerahan rumah mewah dilakukan dengan harga 100 miliar, maka PPN-nya adalah 12% dikali 100 miliar sama dengan 12 miliar. Bagi pengusaha retail, diberikan masa transisi hingga 31 Januari 2025. Selama masa transisi, perhitungan PPN untuk barang mewah tetap langsung 12% dari nilai impor atau harga jual. Setelah masa transisi, mulai tanggal 1 Februari 2025, rumus ini berlaku untuk seluruh PKP tanpa pengecualian. Untuk barang dan jasa non-mewah, PPN juga dikenakan sebesar 12%, tapi pengenaannya atas nilai lain, yaitu 11/12 dari harga jual, 11/12 dari penggantian, atau 11/12 dari nilai impor. Dengan kata lain, rumusnya menjadi PPN sama dengan 12% dikali 11/12 dikali dasar pengenaan pajak. Contoh, jika penyerahan elektronik senilai 100 juta, maka PPN-nya adalah 12% dikali 11/12 dikali 100 juta, sama dengan 11 juta. Berbeda dengan barang mewah, untuk barang dan jasa non-mewah tidak ada masa transisi. Sejak 1 Januari 2025, perhitungan PPN langsung menggunakan rumus 12% dikali 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor. Pengecualian penting, peraturan ini tidak berlaku bagi pengusaha kena pajak tertentu yang menggunakan DPP nilai lain atau besaran tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri. Selanjutnya ada jenis barang kena PPN BM untuk kategori barang kena pajak yang tergolong mewah. Berikut ini daftar barang yang termasuk dalam kelompok tersebut berdasarkan ketentuan PMK terbaru. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2022.
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2023. Untuk kendaraan bermotor, yang pertama yaitu kendaraan angkutan orang sampai 15 orang. Yang kedua, kendaraan dengan kabin ganda. Ketiga, mobil golf termasuk golf body dan sejenis. 4, kendaraan khusus di salju, pantai, gunung, atau kendaraan sejenis. 5, sepeda motor roda 2 atau 3 dengan mesin piston lebih dari 250 cc. Yang keenam, trailer atau semi-trailer tipe karavan untuk rumah atau kabin. Yang ketujuh, kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin di atas 4000 cc. Selain kendaraan bermotor, ada juga yang pertama yaitu hunian mewah dengan harga jual lebih dari atau sama dengan 30 miliar. Yang kedua, balon udara atau balon tanpa tenaga penggerak. 3, peluru dan bagian-bagiannya kecuali peluru senapan angin. 4, helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya. 5, senjata api, revolver, pistol, dan senjata sejenis yang menggunakan bahan peledak. 6, kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kapal dari semua jenis. Barang-barang tersebut dikenai PPN langsung sebesar 12% dari harga jual atau nilai impornya, tanpa dikalikan rasio 11/12 seperti pada barang non-mewah. Petunjuk teknis pembuatan faktur pajak, ketentuan dalam masa transisi. Yang pertama, faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 untuk impor dan atau penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 PMK 131 tahun 2024 yang mencantumkan A. Dasar pengenaan pajak dari harga jual atau penggantian atau nilai impor sepenuhnya dan tarif 12%, atau dasar pengenaan pajak dari harga jual atau penggantian atau nilai impor sepenuhnya dan tarif 11%. Dianggap telah memenuhi ketentuan sepanjang faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak telah mencantumkan keterangan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Kelebihan pemungutan pajak pertambahan nilai karena pencantuman dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf A, berlaku ketentuan A. Pihak terutang meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kena pajak penjual. Dan B. Berdasarkan permintaan pengembalian dari pihak terutang, pengusaha kena pajak penjual melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ketiga, pasal 3 ayat 3 PMK 131 tahun 2024 tetapi telah memuat keterangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dianggap telah memenuhi ketentuan. Ketentuan faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang pertama, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir atas penyerahan barang kena pajak tergolong mewah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PMK nomor 131 tahun 2024 berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. B. Mulai tanggal 1 Februari 2025, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual. Yang kedua, perhitungan pajak pertambahan nilai terutang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A tidak berlaku untuk penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, balon udara, dan sebagainya yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.